Lu tau gak anak-anak pernah, teman-teman kampus kita pernah berantem di Bandung. Coba dong. Gara-gara. Apa sih? Ini gara-gara lu, maksudnya gara-gara lu. Gara-gara gua. Subjeknya lu nih. Kenapa gua? Itu kayak suatu hari ada 2 satpam gitu menemukan 2 kardus di pinggir jalan. Nah itu kayak bau gitu, udah bau menyengat, nggak ada yang berani buka. Terus kayak terus ada katanya ada apa namanya si tukang parkir apa ya? Bukan tukang parkir, apa? Pemulung pasti buka ada tangan anjir. Halo, kembali lagi kepada episode Viniar bersama gue Bass Boy. Dan pertama kita mau terima kasih dulu kepada Studio Altar yang udah memfasilitasi ruangan ini. Hari ini kita kedatangan, Sabi nih hari ini nih. Kawan-kawan gue dari kampus gue, dari Vkom 4, kita sambut The Panturas. Halo. Tapi yang datang hari ini cuma 2, ada Gogon dan Kuya. Pertama congrats dulu nih album kemarin nih. Thank you. Iya kan? Terus yang kedua congrats Kuy baru menikah. Wah, Yoi. Apaan coba? Thank you. Yoi. Terus gimana tuh kalau Kuya pertama gimana rasanya kehidupan setelah menjalin bahtera rumah tangga? Belum inilah, masih baru 2 minggu setengah lah ya. 3 minggu lah. Oh masih baru banget nih. Masih baru banget. Belum ada inilah evaluasi, belum ada. Oh iya. Masih nyaman. Orientasi nih. Selalu orientasi nyaman nih. sih, nyaman. Lagi enak-enak Lagi. nih. Iya. Nyaman Aduh, everyday. adem. Lagi adem. Mas Gogon gimana? Soto gitu gue padahal gue belum pernah nikah gue padahal. Mas Gogon gimana nih? Ini aja. Gawe sambil ngeband seperti sebelum-belumnya aja. Seperti biasa-biasanya Seperti nih. biasa-biasanya aja. Nah ini kan kemarin Panturas nih baru rilis single nih. Si All I Want. Dalam wujud video klipnya film. Tapi film pendek. Short movie ya. Sebelumnya kan juga tuh si Tafsir Mistik hitungannya juga short movie gak? Enggak kalau sih, itu official music video aja. Official music video. Tapi maksudnya kan gayanya udah film banget ya. Iya, kita dari kapan ya? Jadi emang pendekatannya selalu deket-deket sama film sih. Maksudnya kayak orang-orang yang di belakangnya pun emang yang doyan-doyan film lah istilahnya. Sampai yang emang beneran pro ngerjain film gitu. Sebenarnya kalau dulu lihat dari yang sebelum-sebelumnya gitu kayak dari mulai Fisherman's Slut ya. Terus Sunshine, terus You and Me, Queen of the South itu hampir semuanya sebenarnya gayanya udah mengarah ke film. Cuma emang itu kita emang formnya itu beneran OMV. Cuma sebenarnya udah ada rasa-rasa filmnya ya. Jadi emang kita pengen ada cerita sih sebenarnya di video klipnya gitu. Terus tuh si gue gak nyangka maksudnya twist All I Want tuh tentang pembunuhan kayak kisah nyata mutilasi pertama gitu cuy. Itu lo dapet ceritanya dari mana coba deh? Sebenarnya awalnya gue ketemu sama Kang Kemot kan. Kang Emot ini? Kang Kemot itu cerah hati ya. Tapi yang sekarang benderanya Angin Segar Film nih. Oh iya. Yang direkturnya. Iya. Jadi awalnya gue kan emang demen sama kerjaan dia dari zaman dulu lah. Dari zaman Cerah Hati. Tahun 2000-an kayak bikin video klip buat Mocha, Coil. Pokoknya banyak lah yang emang band-band idola kita lah. Mantep lah pokoknya. Terus jadi kayak suatu saat harus nih kayaknya. Sama beliau nih. Terus kayak mumpung ada kesempatan, mumpung ada yang bayarin. Mumpung ada kesempatan. Poin kedua sih sebenarnya. Ya udahlah kita ada yang bayarin. Kita wujudin aja nih apa yang kita pengen dari dulu nih. Ya udah kita bareng Kang Kemot. Terus awalnya kayak emang udah ada ide-ide soal ini kayaknya ini kan si musiknya tuh ini banget ya. Romansa lah ya maksudnya. Iya benar. Romantis. Tema-temanya lah tema-tema cinta balat. Iya. Cuman kita pengen nge-twist aja gitu kayak coba twist dah jadinya ada ide lain gak? Jadi kepikiran kayak ini kayaknya pasangan tapi pasangannya pasangan serial killer gitu. Sebenarnya ini jauh sebelum kita ketemu. Jauh sebelum kita ketemu Om idenya sama udah ada. Kang Kemot udah itu. Ada. Kita udah kepikiran ya waktu itu sempat sama Kuya juga sama Iksal juga manajer Panturas waktu itu ngomong kayak iya nih kayak dibikin percintaan serial killer keren deh. Itu tapi mentah banget ya. Itu mentah banget. Terus akhirnya terjadi lah. Ketemu terus kayak gue waktu itu lagi demen-demennya
baca-baca kayak X-Files Indonesia gitu true crime. Yang tidak pernah terpecahkan, kasus-kasus yang belum terpecahkan itu. Terus kayak gue ngeliat kayak ada nama ininya Setiabudi 13. Nama kasusnya. Nama kasusnya Setiabudi 13. Jadi itu ada di Jakarta sekitar tahun 81. Iya, itu makanya di video klipnya juga waktu awal 1981 ceritanya. Iya, jadi itu kayak suatu hari ada 2 satpam gitu menemukan 2 kardus di pinggir jalan. Nah itu kayak bau gitu, udah bau menyengat, nggak ada yang berani buka. Terus kayak terus ada katanya ada apa namanya si tukang parkir apa ya? Bukan tukang parkir, apa pemulung pasti buka ada tangan anjing. Terus ada tangan terus potongan-potongan mutilasi lah. Iya, potongan-potongan badan. Nah, gitu. Cuma nggak ada bagian limpa, anus sama apa gitu, ada 4 bagian yang nggak ada. Kalau nggak salah. Terus itu menarik sih menurut gue kayak jadi si kasus itu kasus mutilasi pertama di Indonesia dan nggak sampai sekarang belum terpecahkan. Jadi siapa pelakunya, siapa yang dibunuh, siapa yang dipotong-potong, Berarti korbannya juga nggak ketahuan ini. Nggak ketahuan. Ya, beneran tanda tanya lah ini kasus. Tapi sebenarnya katanya wajahnya tuh ada. Maksudnya kelihatan cuman gak terdeteksi itu siapa. Iya, yang gak bisa diidentifikasi. Karena gak ada surat pengenal ada KTP dan segala macam ya. Dan intinya katanya itu kalau dilihat dari berbagai macam penemuan katanya balas dendam. Oke. Kayaknya motifnya, tapi ini masih asumsi gitu. Iya. Di situ kan kayak ada kasak kusuk lah nih. Kasak kusuk dan ada area abu-abu yang kayak Iya. Ini sama ini juga kuy. Mutilasi dilakukan lebih dari 1 orang yang potong-potongnya. Ceritanya, asumsinya. Beda. Enggak, emang aslinya. Oke. Diasumsikan setelah ditemuan si mayat itu, yang ngelakuin juga lebih dari 1 orang. Iya, karena hasil potongannya beda-beda. Terus rapi katanya. Jadi kayak profesional sate, ya. Kayak tukang daging. Iya. Kayak gitu. Terus, oke. Kebayang gue kenapa jadi arahnya ke sono. Jadi karena ada area abu-abu itu kayak nggak tahu siapa pelakunya, nggak tahu siapa korbannya, motifnya kenapa. Jadi ada area abu-abu yang kayak ini bisa nih dimasukin fiksi gitu. Iya. Kayak kita bebas. Jadi ada kayak interpretasi yang bebas. Interpretasi gitu. kayak kita buat alternate story-nya. Alternate story lah kayak istilahnya. Jadi kebayang. emang ini bukan yang berdasarkan bukan yang emang kejadiannya bener kayak gitu kayak yang kita bikin. Inspired by true events gitu. Iya. Jadinya karena ada area abu-abu itu ya adalah kita coba kesini lah kayak ada bebas interpretasi. Jadi nah itu sebenarnya ide cerita dan lain-lain tuh gue udah kasih ke Kang Kemod dah pokoknya. Kang Edi Kemod udah kayak yaudah Kang saya tertarik sama kasus ini nih. Coba difilmin gitu. Dikulik. Ternyata dia ada kayak kepikiran gimana kalau ininya ternyata tukang sate. Terus kayak kita berfantasi aja gitu nih. Kebayang, gimana si mayat-mayat ini ada di sebelum ada di jalan itu diapain nih? Iya. Gitu kebayang. Itu makanya ditaruh di kerdus. Terus lo pada masuk kan di video klipnya itu. Iya. Disediain lah kalau tuh daging sapi. Sebenarnya itu nggak tahu daging apa ya. Kita juga nggak ngejelasin itu daging apa. Open interpretation. Kita nggak tahu juga ya yang makan itu siapa tahu daging beneran sapi. Cuma dikasih sianida kan nggak ada yang tahu. Bener. Tapi kalau lirik lagunya sendiri kan maksudnya nggak sejalan juga. Sebenarnya sejalan ya gitu pembuktian cinta sejati gitu kan. Jadi kayak lo terima gue apa adanya kan kata si cewek ke si aktornya, gue lupa yang cewek namanya siapa. Ke Danang yang pasti. Ida ke Anwar cowoknya. Dari Ida ke Anwar gitu. Kalau di liriknya sendiri kan tapi lebih kayak ngebahas budaya urban perkotaan kayak I'm not left enough. Itu tuh gimana tuh? Coba dong jelasin dari sebenarnya ini yang bisa jawab sebenarnya Acin ya. Iya. Karena dia yang nulis. Karena dia yang nulis lirik. Tapi kalau lu tanya Acin, dia bakal ya gitu deh. Iya Acin. Ya gitu deh. Iya. Sebenarnya yang gue tangkap sih ya. Itu sebenarnya ya ketika ada 2 orang yang dengan 2 background yang berbeda sih. Oke. Jadi ya mungkin bisa yang lu bilang tadi antara orang urban sama orang pedesaan kayak gitu. Jadi sebenarnya intinya sih yang gue tangkap si cowok ini pengen ngajak ceweknya ya udah lu ayolah kita cabut dari kota lu yang brengsek ini lah yang kayak kecot, gitu. Ya, jadi ya. Kalau intinya itu jadi ada 2 cinta yang dari 2 background sih sebenarnya, 2 background yang berbeda kayak gitu. Iya. Dan kayak di liriknya kan juga gue dengerin tuh kayak ada lirik gue lupa potongannya maksudnya kayak I do everything for us,
when you do everything for jadi, you. Iya kayak kan gue ngelakuin semua hal tuh sebenarnya buat kita ke depannya kan. Tapi kok lu egois banget sih. Iya, lu cuma mikirin diri lu sendiri. Kayak gitu. Kalau yang gue tangkap gitu ya, karena sebenarnya ini gue gak tahu nih valid apa enggak jawaban gue karena Acin yang nulis. Tapi ya yang gue tangkap sih kayak gitu. Anggaplah seperti itu. Tapi anggaplah seperti itu. Tapi apakah diri-diri kalian ini pernah terlibat di hubungan seperti itu nih? Kalau gue beda background pernah lah ya, pernah ya. Pernah dong. Pernah. Cuma ya udah akhirnya udahan juga gitu jadi ya udah. Iya. Tapi gue nggak pernah sih, nggak pernah kayak lagu itu ya. Gue nggak pernah sih. Tapi kalau kalian tuh prefer pasangan beda background atau sama backgroundnya mirip? Beda gue. Kalau beda? Beda. Ntar kalau Gogon? Kalau gue memilih pasangan itu yang mungkin nggak sama tapi nggak beda-beda banget sih. Karena gue pernah berada di hubungan yang benar-benar beda background, susah sih merjuanginnya sebenarnya. Gitu. Jadi kayaknya lebih baik yang ya nggak sama-sama banget, cuma yang nggak beda-beda banget juga. Iya, jadi penyesuaiannya nggak terlalu alik. Betul. Kalau lu kenapa Kuy? Kalau gue demen ketika ada orang yang mengisi bagian gue yang nggak terisi. Yang kosong. Iya. Dan lu juga mengisi bagian dia yang kontrasnya lah. Iya. Gue suka kayak gitu. Maksudnya kayak gue orangnya nggak terorganize gitu. Lu butuh misalnya yang terorganize. Iya, terus bini gue organize banget. Jadi kayak ketika gue pergi kemana tuh malah dia bikin itinerary-nya tuh. Buset. Ini kamu kesini naik ini. Biar lu buru-buru balik Kuy itu. Iya sih kayaknya kayak gitu. Biar buru balik nih gue bikinin dah biar gak lama nih Kuy di Bandung nih. Nah. Jadi jelas timetable-nya. Iya, betul. Bisa dipantau nih jam segini kenapa di sini lu. Iya. Oke. Gue sekarang mau buka pertanyaan dari netizen. Selama pembuatan album terbaru ada kejadian mistis gak? Mistis ada gak sih? Kayaknya gak ada ya? Gak ada. Sama sekali gak ada sih. Gak tau gak ada, gak tau emang. Gak ngerasa. Emang gue tuh kepekaan spiritual gue 0%. Sama gue gak ngerasa ya. Gue gak bisa yang kayak jarang sih. ada nih atau apa nih gitu. Bener. Enggak sih waktu rekaman kita gak ada. Gak ada. Gak tahu iya bener sih. Pastur doang. Pastur pernah. Tur Jawa Bali pernah sih. Itu yang sama Polka. Sama Polka. Iya. Kalau pas rekaman enggak sih. Itu gimana tuh yang waktu tur? Di Malang ya? Ada berbagai kejadian itu. Yang pertama kali banget tuh kita nyampe hotel jam 3:30 atau 4:30 sore lah ya waktu itu. Tiba-tiba mati lampu tuh hotelnya. Kita semua udah masuk kamar, deg-deg tiba-tiba mati lampu. Blub. Terus gue keluar kan. Mati lampu ya. Terus kamar-kamar lain juga keluar kan. Anak-anak Polka, tim produksi juga pada keluar. Ini mati lampu. Pas kita keluar nyala tuh lampunya kayak welcoming gitu. Kita gak ada yang, gue gak ada yang gitu. Gak ada yang notice. Setan nih waktu itu. Kita hantu atau segala macem. Kita ini terus udah nih. Kuya. Gue mandi dulu. Gue mandi. Beres gue mandi Kuya mandi. Gue sekamar sama Kuya waktu itu kebetulan. Kuya lagi mandi. Gue ngebelakangin kamar mandi waktu itu. Hotel tua ya. Hotel tua di Malang. Tapi hotel bagus cuma tua gitu emang. Kebayang. Iya, terus gue kayak masa jayanya di tahun. Iya, betul lah gitu. Iya. Gue lagi main HP, tiba-tiba ada suara anjing males banget. Terus gue pertama, Kuya reak kali gini, Kuya ambil mandi. Apaan? Lu ngomong apaan? Enggak kata gitu. Ya udah. Terus gue main HP lagi, Kuya keluar lah. Beres mandi kan. Terus Kuy lu yang kekek tadi ya? Ngapain coba gue? Itu kali suara Hexos. Gue dengar suara Hexos gini. Agak ada, tapi gue positive thinking. Iya kali ya. Itu sekali ya. Iya. Gue ini, terus gue masih belum ngerasa itu hantu kan. Dan emang karena bukannya gue nggak takut ya, cuma emang nggak pernah ngerasain aja jadinya. Ya udah biasa aja. Terus malamnya si Ijal ya. Iya. Gue balik dari manggung, terus gue waktu itu anak-anak main ke Hot and Hand, bar Hot and Hand di Malang waktu itu. Dari Hot and Hand balik, gue ketemu Aeng, vokalis Polka. Iya. Lagi di depan hotel lagi main HP sendirian. Gue bilang, lu kenapa di depan? Nyari angin aja Pak. Dia mau kayak gitu. Oh oke. Udah gue ke kamar nih. Tiba-tiba besok paginya si Ijal cerita. Iya nih gue kemarin tidur berenam sekamar. Kenapa emang? Diketok coy kamarnya si Ijal. Jam 2 pagi. Jadi kan anak-anak lagi pada main keluar. Si Ijal emang di hotel tuh sendiri. Sama beberapa tim produksi waktu itu. Yang gak cabut ya, pokoknya gue Acin sama Kuya tuh cabut. Cabut ke bar tadi. Ke Hot and Hand. Iya. Oh iya. Si Ijal belum balik. Si Ijal di dalam. Ketok. Ijal buka. Oh gak ada. Tutup lagi. Masa housekeeping jam 2. Iya. Diketok lagi. Dak.
buka, wah nggak ada, cabut dia ditinggal, nggak dikunci kamarnya, dia lari ke kamar Ali waktu itu ya, ke kamar teknisi gitar kita si Ali diketok dulu, li, kamar Aing diketok li segala macam, udah aja terus akhirnya nggak di ngomong sama anak-anak produksi lain pada takut, akhirnya mereka tidur sekamar tuh berlima apa berapa, Acin tidur sendiri pas balik-balik, jadi si Acin balik-balik ke hotel tuh kok nggak ada Ijal ya, udah dia tidur aja sendiri, cuek. Pas paginya gue ketemu Aeng, ceritain si Ijal itu si Aeng, iya Pak sebenarnya gue di depan itu di ngetok juga kamar gue Pak. Oh jadi sebenarnya dia keluar tuh kan ada ngetok juga. Nah pas besokannya lagi si Bang Acil mantan manajernya Polka waktu itu, manajer dia waktu itu bilang, iya gue sengaja ngasih lu di hotel situ buat ngospek lu kalau lagi tur. Jadi dia dulu pernah tur sama satu band lah, sama satu band major label, manajerin band itu, sama persis dia gangguin kayak gitu. Tapi lebih parah dia. Dan setan ketok. Emang gue gak tau kenapa sih hobinya ngetok tuh setan. Yang paling ngerinya tuh dia ngetok itu kan pintu jendela standar. Ini jendela pas dibuka lantai 3. Enggak lantai 3. Tembok lagi. Oh tembok. Anjing males. Gimana coba ada orang bisa masuk terus buat ngetok doang. Ya, jadi pas si jendela dibuka, lah ini kan tembok lagi. Iya. Gitu jadi hancur. Dan ternyata dia sengaja naruh kita di sono, terus gue kayak wasiahan lu bang. Hancur. Gue untung gak baru tau pas lagi pagi ya itu banyak rangkaian setan itu, jadi gue sih cuek aja. Ngeri sih itu. Udah itu doang sih, sisanya aman ya. Aman. Selama album juga gak ada ya? Gak ada. Kalau sama Polka tuh kenapa lu di Twitter suka kayak kalau ditanya duit siapa, duit Polka tuh kenapa tuh? Karena ya mereka ya kita udah tahu lah ya. Mereka lebih mapan lah dibanding dia. Bikin lagu mapan tuh emang. Iya, bikin lagu mapan emang karena mereka sudah mapan. Kalau kita bikin lagu mapan tidak cocok. Belum pas ya belum, gitu. Belum. Gitu emang inilah apa? Kita tahulah kemampuan mereka ya. Kapabilitas mereka kita udah paham. Ini gue lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Pernah kepikiran buat pensiun bermusik gak? Kalau pernah, di umur berapa? Gak tahu, gue belum kepikiran sih sejauh ini. Gue masih kepikiran kayak gue ngajak anak gue ke backstage gitu. Iya. Masih punya mimpi, mimpi kayak gitu. Kepikiran pensiun musik enggak pernah sih ya sih. Pensiun bandel-bandel gitu ya. Iya, itu pasti pengen, ada kayak gue tetap bermusik cuma lebih lempeng lah hidup gue gitu. Tapi kalau buat berhenti bermusik gue enggak. Enggak ada. Iya. Gue juga enggak sih. Jangan sih. Belum kebayang aja. Iya, kebayang. Tapi gak tahu ya. Iya, namanya kehidupan ya. Iya, di depan ada apa. Kuper nikmat banget gak sih kalau gue bilang gue pengen pensiun dari musik gitu. Ini dengan gue ngeband sekarang, gue bisa ngejalanin hobi gue, tapi bisa jadi profesi juga gitu. Iya. Udah kurang nikmat sedangkan apa? Banyak orang di luar sana yang, wah tiap pulang ngeluh. Walaupun ya gue juga pernah lah ngeluh ya. Waktu gue ngeband kayak capek nih segala macam. Cuma gue mikir iya gue pernikmat banget gue kalau gue pengen pensiun dari hal ini gitu, semenyenangkan itu di band menurut gue gitu. Setuju gue. Sebenarnya mungkin karena bisa kita bilang profesi yang dari hobi kali ya, yang memang lu ngelakuinnya aja kasarnya nggak dibayar pun ngelakuin aja udah happy. Dibayar tambah happy. Iya gitu. Beda misalnya mungkin sama gawe yang ngeluhnya tuh ngeluh ngebatin gitu loh. Iya benar. Paling kalau kita ngeluh ya ngeluh capek aja. Anjing capek gitu kan. Iya lucu di Pantras tuh waktu jadwal padat ngeluh tuh. Aduh Sal, kalau manajer kita kan Sal ini gak ada istirahatnya apa. Tapi giliran kayak sekarang nih gak ada panggung apa. Gak ada panggung apa iya. Ketika rekening mulai meronta baru kita mulai. Gitu sih. Terus kalian rencananya gimana tuh menghadapi corona kan jadi kan gak bisa manggung nih. Ntar rencananya aktivitas yang dilakukan untuk apa ya bisa gue bilang sebenarnya bukan cuman soal finansial ya sih, cuman maksudnya lebih ke aktivasi. Karena kan kalian baru ngeluarin sebuah output nih kan, album gitu. Ntar rencananya bakal ada apa aja tuh? So far sih untungnya kita banyak apa yang bisa kita kerjain lah. Yang kita kerjain mau itu menghasilkan mau enggak. Yang jelas gue daripada diem mendingan ya udahlah bikin sesuatu. Iya kan kalau kayak terakhir kan terbaru itu kalian punya si kayak PO Boxan tuh kirim surat. Layanan kapal iya surat. Layanan kapal. Itu banyak sih yang awal tuh kita fokus ke album kan. Iya. Setelah album tuh. Album juga jualan fisik kan. Fisik. Ada bundle pack ya. Ada Deluxe Edition. Ya. Gue juga yang ngerjain tuh yang desain gitu-gitu. Oh itu semua cover art? Enggak cover art tuh gue kerja sama beberapa seniman lah. Yang kayak covernya tuh sama Andre Yoga. Oh cuman buat produk turunannya grafik desainnya sama lu. Sama gue. Terus kayak gue kayaknya gak sanggup nih ngajakin teman gue. Yaudah gini gue direct gitu kayak gitu. Iya kebayang. Jadi emang ya tetap aja dikerjainnya sama anak-anak Panturas juga. Iya. Terus kemarin short movie. Iya benar baru short tuh.
baru beres. Terus yang terdekat ini ya live session ya. Iya kita mau ada Kita sealbum full kita Live session. Itu akan tayang nanti tuh. Akan tayang nanti. Yang kalau lu gue waktu itu main di depan jembatan cincin. Ini ya gue ngeliat di story. Yang itu keren banget sih. Itu keren banget. Moga ini ya. Moga oke ya. Semoga ya. Itu tapi gue kepo itu lokasinya dari mana? Lo ngambil shootnya? Taman Melati? Bukan Taman Melati? Dari Taman Melati. Dari Taman Melati? Iya. Kok nggak kayak Taman Melati? Di bawahnya. Lu inget gak sih zaman dulu si Softblood, si OBF Softblood pernah juga kan ya? Pernah. Manggung di situ. Manggung di sana Iya. itu tuh di lokasi itu tuh. Oh. Di bawahnya kan kalau dulu si OBF sama si Softblood tuh di yang kolam renangnya ada kolam fam itu tuh. Nah, itu kan ada kolam renangnya tuh. Nah, di bawahnya si kolam renang itu. Oke. Gue tadinya nggak akan di situ tadinya. Tadinya mau bener-bener di sawah. Jadi di sawah bikin kayak semacam leveling itulah. Ya kebayang. Jadi tiap orang pakai Levelnya masing-masing. Iya keren sih tapi. Tapi nggak sanggup. Iya bener. Kayak emang kalau misalkan kita manggung di situ kita ngerusak sawahnya. Iya, mau panen kan. Iya. Gue nggak kayaknya kalau ngerusak sih Egois dong. Awalnya kita udah sempat bilang juga sih yang kayak ya udah Pak ntar yang panen gagalnya kita ganti. Tapi mungkin, ternyata itu tuh ternyata nggak sesimpel itu. Iya. Karena dunia cocok tanam tuh bisa ngeganggu itu. panen dia ke depannya kali ya mungkin ya tanaman. Ya udah kita cari yang lebih bijak aja ya di situ aja. Tapi tuh gue jujur keren banget sih karena kayak lo berangkat dari Jatinangor gitu terus lo jadi gede terus lo balikin lagi ke situ lo beneran paying homage gitu kan. Itu tuh kayak kita kayak di Ombak Banyu Asmara ini kayak sejauh apapun lu berlayar lu bakal balik lagi ke rumah. Yang merinding gue sabi sih. Sabi kayak banget gitu. sih. Ya, kalau ada yang di bajunya si Panturas yang baru nanti bakal keluar nih ya. Never forget our roots ya. Never forget our roots. Bener karena lo memang lahirnya di Jatinangor ya. Iya makanya sampai kita udah manggung bertahun-tahun setelah dari Jatinangor. Kita selalu selamat siang, selamat sore, selamat malam kami depan turas dari Jatinangor gitu. Karena walaupun sekarang si Kuya udah jadi orang Ciledug gitu. Gue udah jadi orang Jakarta Timur. Lo Cipayung ya kan. BBSI ya kan. Tapi tetap ya kita dari Jatinangor gitu. Kalau dari bendera depan turas kita dari Jatinangor. Iya bener-bener panturasnya gitu. Sama kayak Basboy gitu. Iya bener kan. Basboy lahirnya di Jatinangor gitu. Kalau Baskara lahirnya di Medan. Iya kan bener kan. Kayak gitu aja. Mau manggung di Jakarta, di Bandung, di dimanapun lah gitu. Sampai waktu di Singapura pun kita bilangnya dari Jatinangor gitu. Kalau menurut kalian tuh Jatinangor tuh seberapa berpengaruh? Karena menurut gue pribadi ya gitu. Jatinangor tuh kayak jadi kampus produsen band. Jadi gitu ya? Iya. Banyak banget, gak cuma band sih ya. Rata-rata kayak pelaku industri kreatif tuh banyak lahir dari Jatinangor. Terus biasanya tuh kalau gak Jatinangor, Brawijaya tuh lagi. Oh lagi rame tuh Malang. Iya Malang tuh kampus band tuh kenapa menurut kalian? Kalau menurut kalian kenapa kampus-kampus ini bisa jadi Jatinangor dulu deh. Kalau Brawijaya kita nggak tahu ya kita nggak kuliah di sana juga kan. Kalau gue pikir sih kayaknya Jatinangor tuh tempat yang paling enak buat eksperimen kayaknya ya. Tiap individunya ya. Karena ini dari perspektif gue mahasiswa ya. Iya. Dari perspektif gue mahasiswa. Karena mahasiswa itu adalah orang yang ketika lu ngelakuin salah ditolerir ya. Ya udah ada mahasiswa, tapi lu keren, diapresiasi banget. Mahasiswa udah kayak gini nih, udah bisa bikin kayak gini. Jadi lu nggak ada yang salah gitu, lu bikin apa-apa di sana. Bener. Kayak gitu sih. Jadi ya jadi lahan eksperimen banget. Terus kayak kalau lu nggak punya hiburan, lu nggak bisa kemana-mana lagi selain lu bikin sesuatu di situ. Iya, hiburannya orang kan di sana. Hiburannya orang, jadi lu jadinya bikin gigs, bikin apapun kayak acara-acara nggak jelas kita biasa. Iya, bahkan kayak lu bikin video klip nggak ada budget, gue yang bikinin. Iya bener-bener itu FYI video klip pertama gue yang sutradarain Kuya cuy. Yoi nggak? Jadi emang Jatinangor tuh ekosistemnya mendukung gitu loh. Kenapa banyak musisi yang keluar sekarang dari Jatinangor kayak gitu? Ya karena ekosistemnya ngedukung lu. Dan satu sama lainnya juga saling mendukung gitu. Kayak ibaratnya gini, lu kan di ranah hip hop gitu ya. Kuya yang jauh dari ranah hip hop. Gak ada nyambung-nyambung ya gitu. Iya kan, iya kita saling support kayak gitu kan. Lu juga ke Panturas, datang ke acaranya si Panturas segala macem. Dulu waktu lu manggung, gue datang ke acara lu yang gue bukan anak hip hop. Jadi kayak gitu dan bukan kayak dan lu main di acara yang gak hip hop segala macem. Gue main di acara yang gak surf rock banget segala macem. Sampai kita pernah bikin yang MTV Ampuh. Yoi. Kita cover-coveran itu seru banget sih. Itu salah satu acara paling seru tuh zaman kita kuliah dulu ya. Iya. Itu buat kalian yang gak tahu. Porak-poranda itu. Itu kita bikin acara
Teras Collective tribute to MTV Ampu. Itu depan terus jadi cangcuters, Gue jadi Bondan Prakoso. Itu keren banget, itu seru banget. Seru banget, menyenangkan itu. Iya, Nah, maksud gila gue banget, gitu, itu lu di gila Nangor bikin acara kayak gitu juga bisa. Bisa gitu. iya. Dan gak perlu biaya. Gak perlu biaya. Itu semuanya full Iya. alat-alat punya anak-anak kan. Gue ya kayak ampli bass gue bawa nih ampli. Ruangan tinggal minjem kampus. Ruangannya jam kampus. BEM-nya bocah-bocah juga. Iya, ketua BEM itu Damas ya kan. Temen kita juga segala macam alat set yang orang soundman ada Alvin segala macam Iya, ya kan. Jadi jago deh. beres semuanya selesai. Bener gue setuju. Sama Terus, mungkin ini juga ya kalau menurut gue lo setuju gak? Kalau gue bilang kalau di Jatinangor tuh kayak kenapa banyak mungkin terjadi entitas kreatif tercipta di situ karena orang bebas jadi dirinya sendiri di Jatinangor gitu loh. Iya. Lo gak bawa nama keluarga lo. Benar sih. Lo beneran sendiri gitu. Iya. Di tanah entah di mana gitu kan. Iya. Lo bebas jadi karakter baru nih di sini. Iya betul. Gue doyan banget sebenarnya masa-masa MOS tuh. MOS apa? Ospek, sorry. Iya. Masa-masa ospek tuh gue demen banget tuh. Karena lu gak bawa background gitu loh. Iya bener. Kayak lu random aja gitu. Lu kenalan sama siapapun. Gitu. Bener. Terus kayak Gue setuju. ketika beberapa tahun kemudian. Oh ternyata gue menemukan nih gue tuh kesini. Jadi gue demen banget sih sama itu tuh. Karena dia kan Jatinangor tuh kan entah di mana ya gitu, out of nowhere gitu. Terus semua orang jarang yang orang situ gitu. Iya. Jadi mau siapapun dia di rumahnya, Dia akan jadi orang yang berbeda dia jadi orangnya sendiri. Dia bebas memilih mau jadi siapa. Iya, kayak gitu kan. bener. Bener. Mau dia anak orang kaya juga Betul. nggak percuma gitu, kekayaan lu nggak laku di sini. Nggak laku. Kalau asik ayo. Iya. Karena bener out of nowhere. Iya bener sih itu out of nowhere tahun banget. Iya, antah berantah kan gitu. berantah. Antah berantah. Keren. Kita next ya ke question selanjutnya ya. Ceritain sejarah nama Bagus Gogon. Kenapa lu dipanggil Gogon? Gue gak tahu nih Gon, BTW Gon. Jadi ini sebenarnya panjang dan gak penting ya. Gak panjang-panjang banget sih. Jadi penting ini. Dulu tuh gue punya temen. Ya namanya Jenja, temen SMP gue waktu itu. Terus dia tuh cukur rambut kayak Gogon gitu. Tau gak lu? Mohak Gogon Sri Mulat gitu yang pinggirnya tipis gitu. Iya kebayang. Terus dipanggil lah. Gue panggil lah dia. Anjir Jen lu kayak Gogon lu. Gue panggil Gogon lah lu gue gitu. Jadi emang dari zaman SMP SMA tuh gue sering membuat panggilan nama-nama panggilan teman-teman gitu loh. Iya. Yang gue ini. Nah akhirnya gue panggil dia Gogon lah waktu itu. Iya. Terus tiba-tiba gue gak tahu kenapa dia jadi manggil gue Gogon juga. Gue gak tahu kenapa nih dia manggil gue. Gue padahal gak cukur Gogon ya. Gue gak cukur Gogon. Yang cukur Gogon kan dia nih. Iya. Dia manggil gue Gogon juga. Terus tiba-tiba jadi malah semua orang manggil gue Gogon. Iya. Akhirnya udah itu SMP. SMA dipanggil Gogon. Sampai ke kampus juga. Gue kayak SMA perkenalan nama siapa? Nama saya Bagus. Cuma ada yang teman SMP dari SMA. Teman SMP dari SMP. Manggil Gogon lagi. Yang lain juga ngikut. Kuliah pun kayak gitu juga. Sampai akhirnya banyak yang gak tahu nama asli gue bahkan kayak gitu. Gogon tuh yang si Gogon tuh nama aslinya siapa ya? Yang kayak gitu banyak yang. Kalau mungkin kalau teman sekelas gitu tahu kali ya. Kalau yang kayak bukan teman sekelas si Gogon tuh nama aslinya siapa ya? Banyak yang gak tahu loh gitu. Sabi. Ini pertanyaan selanjutnya masih dari netizen juga nih. Kapan Depan Turas bakal bawain Queen of the South di Pantai Selatan pakai baju hijau? Berani gak lo? Tantangan yang menarik. Di pantainya belum pernah sih ya. Tapi kalau di daerah Pantai Selatan, Jogja tuh Pantai Selatan kan ya? Iya. Jogja sih Pantai Selatan. Iya. Pernah sih, kayaknya pernah ada aja sih. Karena kan nggak di pantainya banget. Tapi nggak di pantai. Di pantai ya iya, dong. kalau di daerah Pantai Selatan, iya pernah. Cuma kalau di pantainya banget belum pernah sih. Malah justru kayak seru ya. Seru. Gue juga nggak tahu sih itu. Iya, gue juga nggak tahu sih. Bukan tipe yang. Iya, maksudnya hilang tiba-tiba di panggung tiba-tiba kita hilang kan kayak aneh banget sih. Iya sih. Sedih sih gue jangan. Jangan ke laut aja gitu. Abis manggung bubar gitu. Habis manggung buka baju lah. Kasih bajunya ke penonton dia yang hilang. Tai banget. Terus pertanyaan selanjutnya ini balik ke Nangor-Nangoran lagi. Pernah pacaran di Jatos gak? Pasti pernah lah ya. Pernah. Gue sering banget di Jatos gue. Ya, gue dari SMA gue. Iya bener. Gue gak pernah punya pacar di Jatinangor soalnya. Dulu mantan gue di Jakarta. Terus gue putus, gue gak pacaran-pacaran sampai akhirnya lulus gitu. Baru akhir pacaran lagi di Jakarta. Jadi gak pernah tuh ya? Gue gak pernah. Di Jatos ya? Kalau gue gak pernah. Di Jatos tapi pacarannya seru-seru aja tapi ya? Bioskop. Bioskop. Karena ada bioskop aja sih. Kalau gak ada kayaknya orang juga bingung juga mau ke Jatos. Mau ngapain? Iya bener. Terus ini seru nih. Ntar ya. Apakah dengan alkohol seorang musisi akan lebih jujur? Gue gak percaya sih. Enggak sih. Gue bukan tipe, maksudnya mungkin ada yang percaya ya. Cuman kalau gue, ya
kalau mau jujur aja gitu. Gak harus. Bahkan Under substance. ada beberapa ya teman-teman juga sih ya yang kayak manggung ketika kena alkoholnya kekencengan gitu malah jadi jelek banyak gitu, gak jadi jujur gitu. Padahal biasanya sebelumnya dia bagus gitu, tapi ketika kekencangan banget jadi jelek gitu ada juga gue pernah nemu gitu. Jadi mungkin di banyak orang bisa works ya kayak gitu. Bukan lebih jujur kali ya, banyak orang tuh kalau minum alkohol jadi lebih pede dari mungkin kayak gitu. Cuma ya enggak juga sih, tergantung orangnya juga. Kalau di gua sih enggak terlalu works ya kalau di gua. Maksudnya udah alkohol jujur dan tergantung gitu acaranya juga. Menurut gue kayak lu main di acara yang penontonnya duduk semua, lu kekencangan malah asik sendiri kan penontonnya, anjing lu kenapa? Gitu penonton lu kenapa? Bener. Kecuali kalau lu main di gigs gitu yang ngomong sempit kayak gitu ya bisa nambah adrenalin lu dari penonton itu beda cerita. Beda cerita bener beda konteks. Gimana sikon aja. Oke. Berikan aku satu kebohongan paling indah. Anjing susah. Sabi gak nih? Pertanyaannya Sabi nih. Susah nih, gue juga mikir nih. Gue mah kalau yang sering bokis tapi ini mah di gig sih. Yang bro mantap bro. Itu kebohongan paling indah bener sih. Anjing gue sering banget lu. Wah pers gue. Yang kayak gue mau manggung gitu. Kalau ada musisi yang lebih inilah. Sepak terjangnya ya. Iya sepak terjangnya lebih dari gue kayak. Mantep banget. Wah gue kayak. Padahal belum ditonton juga. Iya belum gak ditonton juga. Mantep bang. Mantep bang, gila keren banget setnya. Iya. Stabil itu sih bokis yang ya udahlah gue bisa toleransi gitu. Bokis anak band banget sih. Kalau lu Gon? Apa ya, gue jarang bokis gue. Iya paling kalau anak band ya gitu sih. Kalau dari gue tuh kebohongan paling indah tuh kamu itu spesial. Padahal gak ada yang spesial. Gak ada orang yang spesial aja. Ya udah orang aja iya, gitu. Bener ya. Iya sih. Kamu tuh spesial menurut gue gak ada sih orang spesial. Ya orang aja. Spesial ya masing-masing iya. Semua orang spesial. Ini gak ada yang spesial. Iya spesial tuh bisa berubah gitu loh. Enggak semua orang spesial dari diri dia dibanding dengan orang lain. Karena kan Tuhan menciptakan manusia kan beda-beda. Iya bener-bener itu. Gitu. Spesial tuh bisa berubah situasi gitu loh. Iya. Itu gimana tuh maksudnya? Maksudnya kayak ketika lu punya duit. Spesial. CSku. Iya. Terus gak punya duit. Gon, sorry kuy. Sorry ketemu orang ini lebih spesial nih kayak gitu. Iya. Gak mutlak lah. Bener-bener gak mutlak. Tergantung konteks. Tergantung konteks iya. Terus tuh ada lagi pertanyaan. Apa resep keren depan turas? Apaan? Gak ada. Gak ada sih. Kita malah suka ngerasa gagal keren sih. Serius. Gue sering merasa. Nggak, coba di definisi ini. Enak kita contoh ya. Keren dan tidak keren. Si Panturas masuk media yang menurut kita keren. Iya. Pernah. Terus kita kayak, kita cukup keren nih buat ada di media. Kita sering kayak gitu Bas. Sering yang kayak gitu terus kayak kita kerja sama IO atau apa yang keren lah. Ada sebuah IO di Jaksel. Yang Jaksel banget lah gitu kan. Jaksel banget men. Kita dari mana Jakselnya men. Ya, gue orang Jakarta pun Jaktim gitu kan, sering diceng-cengin sama orang Jaksel gitu, gue orang Jaktim gitu, tapi makanya yang kok mereka mau ya kerja sama kita gitu ya, padahal kita kayaknya kayak kurang keren gitu. Jadi malah kayak gitu, ini bukan kita merendah untuk meroket, cuma emang kita beneran merasakan itu sering kali kayak, aduh kayaknya kita kurang gaul deh buat brand A, kayak kita kurang gaul deh buat media A kayak gitu, sering kayak gitu, makanya kalau tanya keren kayak gimana, gak tahu. Berarti ya, itu resep lu. Itu kali ya. Karena lo ya udah jujur aja gitu. Ya tadi gue sebenarnya mau jawab kita jujur cuma itu basi banget. Basi banget sih. Basi banget. Jujur tapi ya udah kalau kita. Ya udah begini deh. Sama gue ngurangin ekspektasi sih. Kayak gue sering banget ya itu jadi ngerasa gagal keren tuh gara-gara ekspektasi gue tuh terlalu tinggi. Iya. Kayak keren tuh kesini tapi nyampainya cuma segini gitu. Kayak nggak nyampe gitu. Jadi ngerasa gagal keren ya. Gagal keren jadinya ya udah less expectation aja. Banyak aspek sih kayak dari setelan, dari branding tuh kayak gue sering banget kayak manggung gitu di festival atau di apalagi zaman gigs ya. Sebenarnya kan di gigs tuh orang-orang lebih gaya ya, lebih gaya tuh di gigs gitu kan. Dandan dong. Gue kayak pakaian terbaiknya dong. Dia gaul banget setelan. Kayak dia yang manggung ya. Kayak dia yang manggung. Dia gaul banget. Dari kita kayak ya udah gitu kayak gini aja. Karena ya emang yang dipakai Panturas di panggung
Ya, apa yang kita pakai dipakai sehari-hari. Iya bener. Ya kayak lu aja kan kayak gini. Lu kayak gini di kayak gini. Gue ketemu lu pun sering pakai setelan yang begini. model kayak gini. Iya, di kampus juga begini gue. Iya kan. Ya, Kuya sama gue gitu di kampus. Potongan kita kayak begini. Gak berubah gitu. Paling brand-brandnya doang yang berubah-berubah. Warna-warnanya. Warnanya Iya. Bener. Nice. Nah untuk balik ke album kalian nih. Kedepannya banget nih pertanyaannya dia nih. Buat tahun 2045, buset nih jauh banget nih nanya ini. Gak tahu kita masih ada di bumi ini. Atau enggak iya. Udah kiamat atau enggak tahu ya. Iya. Yang pertama masih hidup ya yang pertama berarti. Iya. Ya, masih hidup nih kita. Iya. Masih sehat walafiat. Iya. Bisa ngeband aja tuh udah syukur sih. Iya. Masih hidup bisa manggung dengan formasi yang sama. Iya. Itu udah syukur sih buat kita gitu. Sebenarnya. Berarti kan 2045 tuh kira-kira umur lu berdua berapa sih kalau 2045? Tambah 20 dari sekarang tambah 24 tahun berarti ya. Iya. 40 something. Gua 26 sekarang tambah 21. Gocap lah, taruh lah. 26 tambah 24 gocap iya benar. Iya gocap, taruh lah di umur 52, 53 gitu. Kalian membayangkan gimana nih sekarang kalian di umur segitu di 52, 53? Sih bisa masih tetap bisa. Ini aja hayalan babunya aja, hayalan babu ya. Kalau gue sih masih tetap bisa manggung dengan anak-anak tim Pantura yang sama gitu. Iya. Terus ya kita udah bawa keluarga kita masing-masing itu seru banget sih. Keluarga di backstage. Iya gitu. Seru sih. Terus gue kayak misalkan seru sih. gue nitipin anak gue ke istrinya siapa dulu kayak ini bener, si bini gue lagi repot nih gue nitipin ke istrinya itu indah banget sih. Iya. Kayak lu kalau lu ini gak lu baca Tokyo Revengers gak sih? Baca. Ada bagian si yang adiknya si Mikey flashback. Gue tuh sebenarnya pengen keluarga gue kayak gini nih. Pengen si Draken nikah sama si siapa si istri si adiknya Mikey itu. Iya. Itu tuh gue yang kayak anak kayak gini nih yang dibersihkan lu jangan ini anak gue ntar kebangun yang gitu-gitu. Nah, yang itu tetap masih kumpul sama masih gitu. kumpul bareng-bareng. Tapi anggotanya nambah gitu. Anggotanya nambah. Kayak gue ngeracunin anaknya Gogon buat main drum gitu. Gue selalu ngomong pusing gitu bayarin orang. Gue selalu ngomong gitu oleh anak ya. main drum kan mahal. Gue selalu bilang kayak gini kan. Gue gak mau gue anakku jadi drummer. Gue bilang itu mahal coy. Kan, drum mahal. Stick tiap manggung ganti. Iya. Gue bilang anak gue jadi basis, kalau gue jadi pemain trompet. Aku kayak anak gue kepake di berbagai band. Trompet laku, keliling. Sebenernya jawaban gitu. Gue racunin anjing anak lu. Jadi main drum. Itu ketika itu terjadi di masa depan akan sangat indah sih. Jadi bahan ketawaan sih. Bahan ketawaan. Mantep pecah. Ketika beneran anak gue jadi drummer gitu di masa depan sih ya akan lu apa yang gue omongin ke lu 20 tahun yang lalu gitu. Anjing beneran kejadian dong. Lu tau gak anak-anak pernah teman-teman kampus kita pernah berantem di Bandung. Coba dong. Gara-gara apa sih? Ini gara-gara lu, maksudnya gara-gara lu. Gara-gara gua. Subjeknya lu nih. Kenapa gua? Jadi gini. Oh, ini yang diceritain Ojan. Gitu. Yang opor dago. Betul. Coba dong. Jadi enggak, gua masih tetap belum tahu seluruh kronologisnya nih. Jadi suatu hari teman-teman kampus kita, temen lu juga. Iya. Mumpung ada busboy di sini. Mumpung ada busboynya nih. Iya. Makan di opor dago. Iya. Beres dari Verde. Iya, enggak beres dari bar tapi enggak yang chaos gitu. Mereka enggak biasa normal. Biasa aja ya. Nongkrong lah. Habis dari bar pengen dong makan ngisi perut ya kan. Iya, Mereka ke opor dago nih. Iya. Ada. Nah terus di opor dago itu ada orang yang rambutnya kayak lu. Jadi kan ngantri, posisinya ngantri. Iya. Ngantri penuh. Terus ada orang satu yang rambutnya kayak lu. Iya. Apa jarhead gitu. Zaman-zaman lu jarhead. Terus ada satu teman kita nih ngomong kayak gini. Tapi penuh nih tunggu dulu, pesan aja dulu opornya, kata ibu opornya kata gitu. Si ibu, ya. Terus, ya udah bu, bikinin aja dulu pesan opor. Dia berenam apa anak-anak berlima gitu ya. 6. Nanti kalau udah kosong saya duduk di sebelah busboy ngomong kayak gitu. Taunya yang diceng-cengin busboy ini tahu lu. Udahlah, beres anak-anak masuk tiba-tiba ada nyampe anak-anak ngomong kayak gini. Siapa tadi mau makan sebelah busboy? Terus lah emang kenapa? Lu emang kenal sama busboy? Lah emang lu kenal sama busboy? Ngomong kayak gitu jadi gue temannya busboy kata dia kayak gitu. Kata orang ini aku dia temennya nih, gue temannya busboy. Lah gue juga temannya busboy. Terus gue blokin lagi nih ada satu teman kita nih ngomong kayak gini. Lu temannya busboy? IG lu di fallback gak? IG lu di fallback gak katanya? Kayak gitu coy. Nah, akhirnya bener pukul-pukulan di tempat opor. Anjing. Gara-gara busboy coy. Sorry banget nih gue. Gue minta maaf sebesar-besarnya gue. Pulang-pulang dari tempat opor itu ngomong kayak gini. Wah udah gak bisa nih kita bercanda anak-anak nih. Udah pada terkenal anak-anak nih. Udah gak bisa nih bercanda bawa anak-anak kan. Coba kayak gitu misalkan kayak gini nih.
makan di mana. Terus ada yang mirip Iksal. Si Iksal tuh si Iksal gitu. Padahal mirip Iksal doang gitu. Mirip Yudis gitu. Yudis. Nah ketika nyatut Busboy, kita lupa Busboy udah terkenal sekarang. Kentut. Taunya dia gue atau dia akhirnya dia beneran kenal sama lo apa enggak nih si cowok ini. Cuma dia ngakunya gue temennya Busboy. Gitu. Ada masalah apa bang sama Busboy? Ada masalah apa sama Busboy? Lah lu temennya Busboy, gue juga temennya Busboy. Orang kita mah jelas-jelas satu kampus. Ya kan bahkan beberapa seangkatan sama lu kan yang ada di TKP itu ya kan. Bener. Makanya gue kayak. Tiap hari sama gue tuh orang-orang tuh. Makanya lu kenal sama Busboy, IG lu di fallback gak? Itu pecah tapi itu pecah banget. Itu situasi lagi serius coy. Situasi itu lagi genting. Tapi dia gak jawab. Lagi gotong-gotongan. Pertanyaan itu dia gak jawab. Anjing kayak gitu. Akhirnya udahlah. Terjadi pukul segala macam. Terus udah cabut. Makanya kamu bener temannya Busboy. Terus katanya anak mana yang pengen nanya ke ibu. Ya akhirnya gak jelas lah. Akhirnya udah. Seperti perkelahian jalanan pada umumnya aja gitu. Bubar-bubar gak jelas aja. Karena Busboy itu. Minta maaf sih karena kata lu. Ya ntar gue makan sebelah Busboy. Karena itu loh. Dan taunya dia yang dicengin tahu lu gitu. Itu kalau gak salah tuh si Pelmi tuh nanya ke gue. Iya. Si Pelmi nanya ke gue, nih orangnya kenal gak lu gitu. Gak tahu sih, gue bingung gue. Makanya pas tahu kemarin anak-anak, iya besok di interview sama Busboy, kalau langsung pada, wah ini harus dibahas nih opor nih. Dibahas nih, tragedi opor. Karena kita jadi nyebut tragedi opor itu. Tragedi opor. Pecah sih tapi. Pecah. Epic. Beneran pukulan beneran soalnya itu yang lucu sih. Ini kan kita udah mulai ke penghujung nih. Ada satu pertanyaan yang gue kepo. Di album ini kan lu makin explore nih. Unsur musiknya masih banyak kayak memang tapi center of gravity-nya tetap surf rock. Tapi unsur musiknya kayak Melayu di tafsir mistik ada dan segala macam lah ya gitu. Terus kemarin tuh gue lupa siapa gitu nge-storyin waktu kalian rilis. Kayak congrats sekarang band Maraneh udah bukan band kult. Oh Prabu Saturday Night SNK, Karaoke. Prabu SNK ya. Itu maksudnya gimana tuh band kult? Jadi sebenarnya gini. Kita tuh punya cita-cita. Gue sama Acin sih sebenarnya yang selalu ngomong ini. Gue sama Acin tuh punya cita-cita gimana caranya Panturas ini jadi sebuah band yang cult. Iya. Lo tau kan istilah cult itu kayak gimana jadi band yang cult cuma tetap bisa ngasilin duit. Nah itu. Kalau lu tanya ke gue goals lu ngeband-bandan apa ya itu sih kalau goals gue. Gimana caranya nih band jadi band cult cuma tapi tetap bisa ngasilin duit. Jadi kita bisa hidup dari sini kayak gitu. Nah terus kayak gitu. Nah terus si Prabu mana gak punya udah gak bisa. Lu tuh udah gak bisa jadi cult. Lu udah jadi band publik lah ibaratnya. Iya, kalau emang ternyata nggak bisa ya udah. Ya, jadi kalau waktu itu gue mau kuliah pernah ngobrol juga. Kalau kita sih ya udah mau orang bilang si Panturas brandingannya A, brandingannya B atau apa atau AC. Kalau kita sebagai musisinya fokus kita ya udah bikin karya sebagus-bagusnya aja. Gitu. Bener. Jadi emang fokus kita nggak. Alhamdulillah kita punya manajer yang ngurusin kita segala macam gitu ya. Jadi ya manajer kita pun ngomong ya udah lu mah. Bikin lagu yang bagus aja. Bikin lagu yang bagus kayak gitu segala macam. Jadi ya itu yang kita terapin sih. Jadi kalau orang yang waktu itu si Kuya pernah ngomong ke gue ya udahlah terserah orang mau bilang Panturas apa. Yang penting kita bikin aja fokus bikin karya yang bagus karena ntar ketika karya kita bagus pun orang jadi anjir ternyata dia keren ya kayak gitu. Iya bener. Ya udah akhirnya kayak kalau kata orang Panturas A. Kata orang B. Ya udah. Terserah lu pokoknya gue taunya bikin lagu aja. Bikin yang bagus aja gitu. Karena kita tidak bisa membuat semua orang senang. Iya, setuju. Bukan tugas kita bukan juga. Tugas kita juga gitu. Iya, bener setuju. Oke, gengs, kita udah di sampai penghujung acara nih. Coba dong kalian kasih tahu ke para penonton Volix kenapa gue bilang tadi kayak kenapa harus denger Ombak Banyu Asmara. Dibilang harus kan enggak juga ya gitu. Harus tuh makan gitu. Iya. Cuman kenapa? Apa ya? Kalau dari kitanya mah yang jelas kita membuat album ini sepenuh hati lah ya. Dan dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Semua lagu dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Jadi dengan jiwa yang berapi-api nih. Iya. Berapi-api. Apa lagi ya? Iya. Karena lu bisa mendengarkan album ini ketika di situasi apapun sih. Jadi sebenarnya si Panturas di album Ombak Banyu Asmara ini kita secara nggak disengaja juga ya. Jadi lagu-lagu si Panturas ini ternyata ada yang cocok. Kayak ketika lu jatuh cinta, ketika lu merasa berbunga-bunga gitu, lu ada lagu instrumental Intana yang rasanya sensual, romance gitu. Terus ketika lu ada perbedaan, ada masalah sama cewek lu segala macam, lu bisa dengerin All I Want. Ketika lu ditolak sama ini lu, calon mertua lu atau pacar orang tua lu, balada. Ada lagu balada. Ketika lu mempertanyakan dunia, lu bisa nyetel tafsir mistik. Ketika lu lagi kesel, lu bisa nyetel Jam Labrador kayak gitu. Ketika lu lagi kesal sama orang,
yang ternyata tidak sebaik itu lu bisa nyetel tipu daya gitu. Jadi kita Iya, berusaha ngebuat lu bisa mendengarkan ombak banyu di situasi apapun. Iya. Kalau gue sih biarkan lagunya aja lah yang nyerita ke lu. Maksudnya jadi gue nggak usah kayak terlalu capek yang bawa narasi A B C D lah ya. Betul, nggak usah terlalu kayak gitu. Jadi ya udah lu kalau jadi lu kalau dengerin dan lu menemukan maksud apa yang kita pengen sampein itu lu keren gitu. Kayak udah dan nyampe masuk gitu loh. Gua mah udah lagu ini udah rilis mah udah ikhlas aja gitu mau bener. Responnya gimana pun gitu. Tugasnya kalian nganterin sampai rilis ya. Iya udah setelah itu tugas kita selesai, sekarang tugas Iksal kan. Gitu kan. Iya technically. Udah sekarang tugas kalian kan datang kayak gini. Betul tugas kita yang gini. Hal kayak begini tugas kita. Misalnya tugas Iksal. Last sebelum kita tutup, kenapa namanya Ombak Banyu Asmara? Ombak Banyu Asmara secara kata ya itu sebenarnya nyeblak aja dari dia sebenarnya. Ombak Banyu Asmara diambil dari ini ya wahana. Ini dulu di Nangor tuh di Jalan Sayang kan suka ada ini tuh suka pasar ada malam. Pasar malam tuh di seberang Pucal Ipi iya kan. Iya. Jadi itu gue kesono sama anak-anak. Terus kayak nama wahananya Ombak Banyu Asmara ini catchy banget ya. Jadi nama album. Tapi gue gak kepengen jadi nama album. Waktu itu gue cuma ngomong ke Kuya, Kuy gue baru tahu tuh ada wahana gini namanya Ombak Banyu Asmara. Sampai akhirnya jadi judul outro kita waktu itu kalau manggung. Oke. Nah, terus sampai akhirnya waktu kita mikir nama albumnya apa ya, terus si Kuya mencetuskan kayaknya mending Ombak Banyu Asmara nih. Jadi kayak gue mikirnya kayak ini wahana yang mengantarkan lu naik turun gitu. Iya. Makanya dia bilang gue segala situasi. Iya. Lu kan si Ombak Banyu Asmara itu kan muter dan naik turun. Iya. Jadi lu beneran diaduk-aduk gitu kan sono. Iya. Kayak diombak bener-bener keren. Tadi apa kata-kata Asmara tuh panturas banget aja menurut Iya, setuju gue. Asmara tuh panturas banget aja. Oke. Kalau gitu ada pesan dan kesan terakhir gak yang pengen lo sampein ke penonton sebelum kita tutup nih? Pokoknya jangan lupa dengarkan Ombak Banyu Asmara. Iya. Terus untuk kalian yang mau support The Panturas sekarang ini bisa membeli merchandise Panturas karena itu juga salah satu jadi bentuk support yang nyata. Iya benar. Untuk kita survive. Iya, kita survive di dunia yang kejam. Kejam sekali. Iya. Itu sih, itu aja sih. Iya. Ada bundle pack juga ya? Ada buat anak-anak bandel itu berarti. Isinya macam-macam tuh. Buat anak-anak bandel. Waduh. Itu sih ada bundling deluxe CD, ada kaos juga. Ntar kalau kalian yang suka pakai kaos, ada bendera yang suka pajang-pajangan, jadi banyak lah yang bisa kalian beli. Ya. Semua bisa didapetin di Los Panturas Mart. Keren. Jangan lupa visit Los Panturas Mart dan dengerin album terbaru dari Panturas, Ombak Banyu Asmara. Gua Bass Boy signing out. Thank you buat Altar Studio udah memfasilitasi ruangan buat episode hari ini. Bye-bye. Halo Budak Rupiah, thank you for watching. Tonton juga program-program kita yang lainnya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok kita @volix.media. Oh, satu lagi. Gak semua teh itu buruk, tapi bisa jadi pupuk.